Pak Iwan sebagai presiden pribadi lebih suka menggunakan SOP ala FIFA itu atau kebiasaan kita yang sebelumnya kalau di Liga 1 polisi masuk ke dalam, ngamanin dan seterusnya itu bagaimana itu Pak? Jujur Li, ya. Jujur Li, honestly ya. Secara jujur saya mengatakan kita harus sudah mengadopsi seperti FIFA Mas Febi. Ke arah sana ya. Kenapa demikian? Apakah Pak Iwan sebelumnya mengetahui SOP ini sebelum? Jujur saya katakan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi pengalaman pertama? Ini pengalaman pertama. Saya bersyukur sekali saya berada di sini pada momen yang seperti ini. Selama bertugas menjadi Kapolresta Solo ini Pak, apakah Bapak merasa ini tugas yang paling berat yang sepanjang karir Bapak sekarang jadi Komisaris Besar Polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribun Network, Kota Solo, Jawa Tengah, kini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia untuk usia 17 tahun. Tentu ini acara bukan kaleng-kaleng, termasuk bagaimana mengamankan acara yang luar biasa ini. Dan bersama saya telah hadir Bapak Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi. Nanti beliau akan ngobrol dengan saya mengenai gimana sih uniknya pengamanan acara Piala Dunia usia 17 tahun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres luar biasa ini. Tentu Pak Kapolres bisa bercerita pengalaman Bapak sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengamanan acara Piala Dunia usia 17 tahun ini Pak. Silakan Pak Kapolres. Ya, memang betul disampaikan beliau tadi, Pak Febi. Jadi bahwa ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, ya bangsa Indonesia bangga. Kita dipercaya menyelenggarakan atau sebagai host U17 ya. Karena ini levelnya, benar sampaikan beliau, bukan kaleng-kaleng, ini level dunia. Meskipun Solo ini ketempatan saat ini adalah 4 negara, yaitu Mali, Kanada, Spanyol, serta Uzbekistan. Sementara dan rencananya ke depan insya Allah akan diselenggarakan semifinal dan finalnya ada di sini. Nah, yang patut kita ambil pengalaman adalah bagaimana mengelola event sekelas dunia yang Solo menjadi host, dipercaya menyelenggarakan. Nah, ini banyak sekali pernik-pernik dan lika-likunya. Tentunya dari mulai persiapan, kita tahu bagaimana kita bekerja dengan lembaga sekelas FIFA ya, Pak, di mana FIFA ini mengelola perhelatan sepak bola seluruh dunia dan bagaimana mereka secara profesional bekerja menyiapkan semua venue, kemudian berkomunikasi dengan kita, bagaimana memastikan semuanya on the right track, requirement-nya mereka semua terpenuhi bagi keselamatan dan kelancaran pertandingan. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menjadikan tacit knowledge bagi kita, penambahan pengalaman bagi kita bahwa oh ternyata seperti itu mengelola pertandingan sekelas dunia. Ya insya Allah mungkin kedepannya kita bukan hanya U17, mungkin U23, bahkan mungkin kita akan menyelenggarakan World Cup yang benar-benar menghadirkan pemain-pemain kampion kelas dunia yang ada di Indonesia. Tentunya bukan hanya Solo ya, karena memang venue-nya tidak venue-nya tidak hanya 1-2, tapi membutuhkan banyak venue. Sementara di Solo sendiri kita kedatangan sementara 4 tim, di mana 4 tim ini juga supportingnya cukup besar. Stadion intinya ada di Manahan, stadion pendukungnya ada di Bululuan yang masuk wilayah Karanganyar, ada di Siwaru, kemudian ada di Kota Barat, serta ada di daerah Banjarsari. Nah, stadion pendukung ini pun juga sama perlakuannya, harus benar-benar sesuai dengan standar. Inilah yang kita belajar. Oh, ternyata seperti itu mengelola sebuah perhelatan kelas dunia yang memang harus rigid. Semuanya tidak boleh ada yang terlewat itu. Bedanya apa, Pak Iwan? Kalau boleh diceritakan. Apakah polisi hanya bisa muncul di ring tertentu dan tidak boleh ada yang boleh pakai seragam, ada gimana Pak? Bedanya? Itu yang kita sampaikan. Ternyata ada sesuatu yang sangat jauh berbeda. Bagaimana kita mengelola kami katakan Liga Indonesia ya, Liga 1 seperti itu. Kehadiran kami ada di lapangan bagi Liga 1 itu hal yang masih dalam tanda kutip hal yang bahkan seperti sebuah keharusan. Namun tidak dengan perhelatan ini. Kita betul-betul hanya berada pada ring di luar ring 1. Mereka sudah tentukan perimeter ring 1 itu adalah lapangan
dan beberapa pagar yang sudah mereka tentukan ukurannya. Kita benar-benar tidak boleh masuk di sana. Jadi di ring 1 itu polisi berseragam nggak bisa masuk? Tidak diizinkan, karena memang itu ketentuan dari mereka. Pertimbangannya apa? Tentunya FIFA punya standar tersendiri ya. Kita sebagai host, kita mematuhi standar operasional prosedur FIFA dalam mengelola sebuah tandingan, kita ikuti. Dan saat ini yang sudah kita jalani ini berarti sudah pertandingan ke-3. Ini kita menjalani SOP yang ditetapkan oleh FIFA dalam kondisi yang memang seperti mereka inginkan. Jadi pos-pos pengamanan itu berada di luar pagar manahan, sehingga polisi bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya, itu ada TNI dan lain sebagainya, itu berada pada ring luar yang memang FIFA tentukan sebagai perimeter. Disitulah posisi keamanan berada, seperti itu, Mas. Nah, kalau di dalam meskipun tidak pakai uniform, polisi juga nggak boleh masuk. Yang ada di lingkup pertandingan adalah orang yang sudah terverifikasi. Jadi mereka menggunakan barcode, menggunakan sistem zonasi yang betul-betul mereka kontrol semuanya. Mereka ada direktur pertandingannya, ada direktur keamanannya, yang mereka bagi semuanya sehingga betul-betul orang yang ada di lokasi adalah di samping penonton. Penonton pun juga sudah disalurkan mengenai pintu-pintu khusus dengan scanning-scanning tertentu, dengan kontrol dari tiket yang sudah didistribusi secara online. Seperti itu. Jadi memang menyelenggarakan secara rigid. Nah, pengalaman ini mungkin bisa menginspirasi kita. Kedepannya menyelenggarakan Liga 1 atau mungkin liga yang lainnya di Indonesia, perhelatan olahraga sepak bola, betul-betul menjadi sport tourism. Artinya betul-betul menjadi sebuah industri olahraga yang mampu istilahnya memberikan, bahasa anak sekarang itu cuan, ya, bisa memberikan keuntungan, benefit. Namun demikian juga elaborate kemampuan Indonesia bersaing di kancah dunia dengan dukungan tadi itu supporter yang arif dan bijaksana, supporter yang partisipatif, supporter yang tertib, sehingga tim yang didukungnya kemudian pola-pola pembinaan, lapis-lapis kekuatan dari mulai U17, U23, 20, 23 sampai dengan senior itu mampu berbicara di level dunia. Nah, itu. Kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan, misalkan ada penonton masuk ke lapangan, terus siapa yang tanggung jawab ini? Yang ngurusin siapa ini? Di sana ada senior security officer. Mereka yang akan menentukan itu ditangkap, kemudian diserahkan ke siapa, sebelum diinvestigasi secara internal. Jika ada pidananya diserahkan ke kami Polri, ya, atau aparat keamanan setempat, bahasanya mereka seperti itu. Ada etapenya seperti Jadi polisi nggak boleh masuk? Sama sekali tidak boleh. Meskipun misal kalau tidak diminta ada orang lari-lari masuk? Tidak diizinkan. Karena memang lokasi kami ada di luar. Lokasi kami di luar. Sehingga mungkin saya membaca pola pikir mereka bahwa memang industri olahraga itu sudah seharusnya aman bagi semuanya. Everybody happy lah di situlah. Tidak boleh ada gangguan-gangguan. Mohon maaf, olahraga ini kan bahasa universal ya. Artinya dari olahraga itu mereka akan mengirim bahasa-bahasa mengenai kedamaian, bahasa-bahasa mengenai kesetaraan, bahasa-bahasa mengenai ketidakadaan rasisme dan lain sebagainya. Nah, termasuk dengan aparat keamanan. Mereka menjauhkan citra bahwa olahraga ini adalah tempat orang berkelahi, rame, dan walaupun mungkin fanatisme supporter ya, mendukung tim kesebelasannya, kesayangannya, dan lain sebagainya, tapi bukan itu konteks yang mereka bawa. Pesannya moral yang mereka sampaikan itu, kalau saya menangkap sebagai pengelola keamanan, itu yang mereka sampaikan, bahwa sudah seharusnya lah industri olahraga itu menyenangkan buat semuanya. Begitu. Ya, Pak Iwan, kalau penggunaan senjata bagaimana? Mereka betul-betul tidak mengizinkan, dan mereka, bahasa saya ya, mereka itu sangat anti melihat kelebatnya ada senjata di sana. Artinya personil kami pun yang bersenjata adalah personil pamungkas. Artinya jika terjadi huru-hara itu ada namanya tim penindak yang dibekali senjata. Itu pun tidak dimunculkan. Istilahnya kita tempatkan di tempat khusus yang tidak terlihat oleh umum. Digunakan jika memang ultimum remedium ada saat-saat tertentu khusus. Sangat emergensi. Sangat mereka betul-betul mewanti-wanti tidak mengizinkan adanya. Kami petugas yang di sana pun yang berseragam sama sekali tidak membawa kelengkapan berupa senjata api, kecuali memang pentungan polisi itu masih diizinkan. Karena memang standarnya demikian. Salah satu almatus kami itu pentungan atau tongkat itu masih diizinkan. Seperti itu. Ya, Pak Iwan, apakah di lokasi itu supporter itu tidak diizinkan atau seberapa jauh membawa atribut-atribut itu? Kebetulan kan saat ini ada sentimen anti Zionis, anti Israel gitu ya. Gimana itu, Pak? Ngaturnya gimana? Ya, alhamdulillah 3 pertandingan ini alhamdulillah di Solo saya katakan di Solo. Alhamdulillah tidak ada sentimen itu yang dibawa ke lapangan. Artinya tidak ada muncul atribut-atribut yang
keberpihakan atau dukungan seperti itu tidak ada. Namun demikian, menurut keterangan yang kita dapat bahwa diizinkan membawa bendera asalkan tidak ada tulisan. Artinya tidak ada tulisan, ya mungkin provokatif dan lain sebagainya. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi jika itu simbol berupa bendera dibawa, masih tetap diizinkan. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini, detik ini di Solo tidak ada seperti itu. Ya. Jadi kondisinya seperti itulah kita so far so good lah di running well di Solo seperti yang mereka harapkan seperti itu. Pak Iwan. Ya. Kan biasa kalau orang mau nonton kan diperiksa tuh. Betul. Bawa barang yang meriksa siapa, Pak? Yang meriksa mereka. Bukan polisi kita? Bukan, kami hanya mendampingi. Jadi status kami hanya mengerahkan pasukan untuk mengamankan yang meriksa. Artinya, gitu. Mengamankan mungkin kami menerjemahkan jika ada penonton yang keberatan kemudian melawan, nah itu baru porsi kami. Tapi tidak berseragam? Berseragam, kami polisi mendampingi berseragam. Karena ringnya adalah di ring luar, pemeriksaan tidak ada di dalam. Jadi jadi pemeriksaan di ring luar. Sebelum pemeriksaan tiket itu ada body checking, di mana body checking itu memeriksa bawaan penonton. Itu pun dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh FIFA, bukan kami Polri, bukan. Tapi di luar di luar area. Betul, ya seperti itu. Jadi sedemikian rigidnya mereka mengatur standar operasional prosedur bagaimana aliran penonton masuk kemudian sampai di sana, kemudian bisa duduk di bangku yang telah disiapkan sesuai dengan tiketing mereka, klaster tiket mereka, seperti itu mereka menyiapkan. Pak Iwan, kalau ada VVIP nonton itu, bagaimana caranya? Ada siapa yang ngatur? Ada pintu khusus. Memang sudah disiapkan. Pintu Plaza Tengah itu VVIP. Pun itu juga tidak serta-merta. Mereka harus diverifikasi. VVIP itu harus kontak ke dalam SLO-nya. Apakah ini termasuk daftar undangan? Jika tidak daftar undangan, harus konfirmasi sebelumnya. Nanti ada label khusus yang disiapkan saat itu jika si status VVIP itu sekali lagi semua menentukan mereka, Mas Ubi. Jadi mereka yang mereka semua menentukan. Artinya betul-betul kami Polri ini bertugas betul-betul memberikan layanan pengamanan. Kami tidak tidak diizinkan masuk dalam istilahnya steering committee atau organizing committee. Jadi betul-betul kita itu supporting system untuk membangun sebuah tataran keamanan. Jadi tidak ada kita masuk ke dalam teknisnya mereka di dalam seperti itu. Pak Iwan, kalau boleh saya tahu, apakah Pak Iwan sebelumnya mengetahui SOP ini sebelum? Jujur saya katakan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi pengalaman pertama? Ini pengalaman pertama. Saya bersyukur sekali saya berada di sini pada momen yang seperti ini. Artinya, ini juga bukan bagi saya, tapi polisi-polisi yang ada di Solo dan sekitarnya. Karena mohon maaf Mas Ubi, ini kita melibatkan bukan hanya Solo. Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten itu mengirimkan pasukan. Banyumas, Demak. Jadi Jawa Tengah itu kurang lebih 3.600-an itu yang dikirimkan. Dari yang pengawalan, pengamanan jalur, pengamanan lokasi, dan lain sebagainya. Mereka memahami, ternyata begini ya. Mereka mendapatkan satu pengalaman empirik dalam penugasan yang baru, di mana level internasional itu ternyata serigid ini. Ini nilai positifnya bagi saya secara pribadi ya, dan rekan-rekan saya polisi yang lainnya. Seperti itu. Pak Iwan, yang tanggung jawab mulai dari stadion ke penginapan dan seterusnya, pengaman ini siapa? Ya, jujur saja saya berposisi sebagai Kapamwil. Kapamwil itu Solo dan sekitarnya. Artinya segala pergerakan mereka itu saya sebagai leadernya. Namun demikian ada subsatgas, Mas Ebi. Jadi dari satgas besar itu ada subsatgasnya. Ada subsatgas pengamanan rute, subsatgas pengamanan hotel, subsatgas pengamanan venue, seperti itu. Jadi ada subsatgas yang sudah disiapkan. Namun demikian mengerucutnya pengelola wilayah itu saya, seperti itu. Jadi posisinya seperti itu secara struktural. Pak Iwan, kalau boleh saya tahu, kalau Pak Iwan ini sebagai Kapolres nih, pakai seragam beginian, ada pertandingan, ucuk-ucuk masuk ke stadion, boleh nggak? Saya sudah pernah mencoba, bukan mencoba saya dalam arti coba-coba tidak. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana mereka. Ternyata sudah terbukti bahwa siapapun kita, siapapun saya, entah dengan pangkat dan jabatan saya tidak ngaruh bagi mereka. Bagi mereka sesuai dengan SOP bahwa zonasi itu harus ditepati oleh siapapun orang yang ada, yang memang seharusnya ada di situ. Mereka punya name tag, mereka punya barcode, dan mereka punya kode. Selain itu mereka tidak izinkan. Mau siapapun dengan status apapun tidak diizinkan karena memang standarnya seperti. Nah, ini juga pengalaman baru Mas Ferdi. Artinya mereka betul-betul mengelola secara profesional dan ya sekali lagi bagi kami, bagi saya khususnya itu merupakan satu pengalaman empirik yang sangat luar biasa yang nantinya kita bisa apply untuk yang lain. Pak Iwan sebagai polisi. Pak Iwan sebagai polisi dan pribadi lebih suka menggunakan SOP ala FIFA itu atau kebiasaan kita yang sebelumnya kalau di Liga 1 polisi masuk ke dalam, ngamanin dan seterusnya itu bagaimana itu Pak?
Jujur li, Ya. jujur li, honestly ya. Secara jujur saya mengatakan kita harus sudah mengadopsi seperti FIFA, Mas Febi. Ke arah sana ya. Kenapa demikian? Karena itu betul-betul kita mendewasakan, mendewasakan dan menggiring penonton supporter Indonesia itu untuk betul-betul menikmati bahwa ini nih olahraga ini sebuah hiburan, sebuah industri hiburan yang memang harusnya kita kelola dengan baik dan benar sehingga semuanya mempunyai sense of belonging, sense of responsibility dan apa namanya itu betul-betul ikut mengayuh bagio gitu loh Mas. Ya, artinya mereka itu turun di lapangan tuh, oh iya itu tim yang saya dukung. Saya mendukung dengan cara-cara yang bijak, bayar tiket, tidak ngerusak. Kalaupun kalah, ya sudahlah. Namanya olahraga itu kan ada kalah ada menang. Ya. Ya kita ambil contoh pengelolaan klub-klub yang mohon maaf mungkin terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus punya apanya per untuk dijadikan acuan ya. Ya. Pengelolaan klub-klub Eropa yang sedemikian rupa dengan kekayaan triliunan itu kan bukan serta merta. Ya, itu mengelola penonton yang baik. Penonton boleh dong protes, manajemen ini kok nggak bagus sih, beli pemain dong. Ya tiket itu hasil tiket dan sebagainya. Kita kan heading tuh ke sana. Nah, kalau saya ditanya, jujur saja jawabannya itu, Mas. Dengan senang hati, kita luar biasa. Apakah kita bahagia menghadapi penonton yang rakyat? Oh, itu beban, Mas, bagi kami. Mereka itu masyarakat juga yang kita layani. Kita polisi dengan seragam begini harus represif, harus penegakan hukum kan bukan bahagia. Bagi kami itu bukan kebahagiaan, itu keprihatinan. Kalau penonton masih, waduh, berkelahi, kemudian timnya kalah nggak terima, ngerusak, aduh, itu come on, ayolah, sudahlah, bukan kapan Indonesia mau maju sepak bolanya kalau penonton masih seperti itu, begitu loh ya. Kalau memang ada yang nggak pas ya bicarakan dengan manajemen dong. Ayo Pak, tolong dong pemainnya dielaborate. Wah, kelasnya nggak ini harus beli. Ya udah beli, ayo kita kasarannya patungan lah misalnya seperti itu. Pak Iwan. Ya. Meskipun SOP itu bagus, tapi kan tentu saja menimbulkan kerumitan, betul nggak? Sangat rumit kan? Karena belum terbiasa. Kalau belum terbiasa, rumit ya. Style harus begini, hotelnya harus begini, betul, standar pengamannya harus begini. Iya, betul sekali. Terus kerumitan itu, menurut Pak Iwan, apakah kita sebenarnya siap untuk menghadapi segala tetek bengek kerumitan ini? Faktanya siap, kita berjalan dan running well sampai dengan saat ini. Bisa kok, bisa. Kita hanya butuh membiasakan saja karena mohon maaf Mas, sekali lagi kan namanya event regional, lokal dan internasional kan tetap harus beda kan ya. Ada requirement yang memang berbeda karena kita menggunakan standar tertinggi nih FIFA. Tapi faktanya Indonesia juga mampu mengakomodir dan mampu menjadi penyelenggara setelah ditunjuk FIFA sebagai dinyatakan siap dan mampu. Faktanya kita membuktikan sama FIFA bahwa kita mampu mengelola event sebesar itu. Seperti itu. Ya, Pak Iwan bisa cerita nggak bahwa satu dari antara suksesnya pengamanan adalah adanya pemantauan atau CCTV lah sekarang itu. Iya. Bisa dijelaskan Pak. Untuk itu gimana sih cara kerja pengamanan lewat CCTV? Oke, fine. Jadi sebenarnya saya bukan hanya ansih pada fokus pengamanan Piala Dunia, tidak. Sebenarnya CCTV ini adalah merupakan salah satu komponen yang membangun sistem keamanan ketertiban masyarakat, Mas Febi. Di Solo ini sudah saatnya lah ya. Harapan saya di seluruh Indonesia lah ya, bukan hanya Polresta Surakarta tapi yang lainnya. Bahwa sekarang kita ini butuh teknologi. Ini hanya tools ya. Ini teknologi, ini tools. Sekali lagi saya tidak mendewakan teknologi. Tapi saat ini dengan 4.0 ini kita sudah tidak mungkin manual-manualan lagi, Mas Febi. Tidak mungkin kita itu menjaga bahasa saya mohon maaf saya mudahkan. Kita menunggu bahwa polisi itu harus siap 24 jam. Itu polisi ini kan ada yang butuh makan, istirahat dan kalau CCTV cukup dipasang sekali 24 jam dia bisa beroperasi. Nah, itu juga yang menggantikan keberadaan anggota yang mungkin kita bisa gunakan untuk yang lainnya. Dan teknologi ini mendukung kinerja polisi. Contoh, CCTV 24 jam, 256 titik di Surakarta, dan khusus di Manahan 87 titik. Kita integrasikan ke Traffic Management Center sebagai posko kami. Posko ini posko pengendali ya, artinya kita mirroring ke sana itu interface-nya itu kita bisa lihat bagaimana stadion itu sedang mengelola sebuah pertandingan, bagaimana penonton berjalan. Nah, itu juga yang sebenarnya sebelum ada Piala Dunia Solo sudah saya kelola seperti itu. Jadi kalau ada supporter mau bikin rusuh, mau membawa apa, baca semuanya, wajahnya kelihatan. Iya, nanti kita arahnya ke depan itu nanti kita connecting dengan menggunakan face recognition. Face recognition itu akan membaca datanya. Kita connecting dengan Dispenduk Capil, kita connecting dengan Inafis. Artinya integrated system inilah yang membangun sebuah. Kalau saya katakan di Solo ini smart city konsepnya. Tapi harapan kita ya bukan hanya smart city Solo, tapi smart city yang lainnya sehingga negara kita ini juga nanti ujung-ujungnya akan terkoneksi menjadi satu one stop service dalam bidang security sekalipun. Artinya dari mulai orang masuk di Indonesia entah itu by port, by pelabuhan,
atau by bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya, begitu masuk itu sudah terbaca. Mereka itu siapa, identitasnya siapa, berasal dari mana, mau kemana, aktivitasnya apa, semua itu filing dan recordingnya kuat. Itu termasuk untuk nangani traffic accident ya Pak? Iya, semuanya. Kita mempunyai teknologi itu, ya baru-baru saja kemarin kita alhamdulillah lah ya, supporting teknologi itu kita rasakan pada kasus tabrak lari. Kita bisa membaca TNKB-nya atau tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomornya. Kita bisa lihat capture dari pengemudinya saat itu, ada semuanya. Nah, ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan teknologi. Sekali lagi, memang bukan sebuah goal, tapi ini tools. Tapi tools ini heading to mencapai goal, begitu Mas. Oke. Iya. Pak, tentu kebetulan ini adalah tahun politik 2023, 2024. Ya. Tentu polisi punya gawe besar. Ya. Pak Iwan sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Solo yang jadi center itu deg-degan nggak Pak? Atau biasa aja Pak? Ya, terkait dengan tahun sudah nggak suruh ngamanin Piala Dunia, ada mau pemilu, tokoh-tokohnya berasal dari Solo, deg-degan nggak Pak? Atau biasa aja? Ya kalau bicara kita deg-degan apa tidak sih? Ya saya kira setiap hari kita menghadapi penugasan yang sangat dinamis ya, berbeda. Apalagi pemilu ini sudah merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang hasilnya ini adalah menghasilkan pimpinan bangsa dan negara ini. Nah, kita harus mengelola secara serius, kita nggak bisa main-main. Kita harus menyiapkan betul bahwa yang pertama saya menyatakan bahwa Polri dalam hal ini Polresta Surakarta berada pada posisi yang netral. Artinya itu penting itu. Sangat penting. Itu yang fundamen Mas. Itu fundamen pertama. Pasal 28 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bagaimana seorang anggota Polri itu bersikap dalam bidang politik. Sudah jelas, netral, tidak berpihak, tidak menggunakan hak pilih maupun dipilihnya. Sudah jelas di dua pasal. Ya, berarti. Fix sudah, tidak ada tawar-tawaran. Yang melanggar berarti siap-siap terkena sanksi. Itu sudah jelas arahannya pimpinan kita seperti itu. Undang-undang sudah mengatur. Namun demikian di samping itu, pada konstelasi pekerjaan dinamika hariannya, kita harus mengamankan dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap paskanya. Kita sudah mulai operasi Mantap Brata. Sebulan yang lalu kita sudah mulai, itu dari mulai KPU bergerak mengikuti timelinenya sampai dengan sebentar lagi, kalau tidak salah hari ini atau besok itu penetapan capres cawapres. Nah, tahapan-tahapan itu bergulir, kita selalu menciptakan suasana yang kondusif. Kita selalu berupaya sehingga tercipta suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat. Artinya pesta demokrasi berjalan, rutinitas kegiatan masyarakat dalam membangun, dalam berproduksi, dalam produktif dalam hidupnya tetap berjalan. Artinya jaminan Kamtipmas untuk terselenggaranya pemilu ini merupakan landasan, fundamen, sehingga pemilu nanti dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas. Itu Mas Edi. Pak, panjenengan shock nggak ketika kemudian ada report bahwa sampean memata-matai kantornya partai politik dalam PD? Shock nggak? Atau Ya, apapun itu judulnya, seluruh dimensi dan spektrum tugas polisi itu pasti ada resikonya. Termasuk seperti yang muncul beberapa kemarin. Tapi itu bukan hal yang saya tidak menganggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip istimewa. Yang jelas kami bisa menjawab dengan data dan fakta bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran kami. Termasuk menggunakan fasilitas teknologi itu tadi ya? Kita sudah jelas mengatakan bahwa di samping satu kantor yang dipermasalahkan, 17 kantor lainnya sudah kita laksanakan patroli. Dan memang patroli itu sudah sesuai dengan Perkaba Harkam, bahwa patroli itu adalah wujud tindakan polisi untuk mencegah terjadinya sesuatu potensi gangguan, ambang gangguan sampai dengan gangguan nyata. Wujudnya patroli, bisa melintas, bisa melihat, bisa dialog, seperti itu. Itu patroli. Tidak ada yang salah dengan kegiatan patroli polisi, karena patroli itu lekat dengan tugas pokok, fungsi dan peran polisi. Sehingga kalau dikatakan kami mempunyai interest kemudian intervensi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan kita buktikan 17 kantor lainnya alhamdulillah dengan dokumen yang sama. Artinya kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kami Polresta Surakarta netral, tidak ada keperpihakan, tidak ada maksud apapun dengan melaksanakan patroli. Bahkan KPU dan Bawaslu, objek-objek vital lainnya, rumah-rumah pejabat yang lainnya yang kami anggap sebagai memiliki potensi untuk diamankan, ya kami patroli. Karena memang patroli itu menghadirkan kekuatan polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan suasana aman tertib dan nyaman bagi masyarakat. Itu saja konteksnya. Tidak ada kita kemudian khusus saya leg spesialis itu karena ini, tidak ada. Apalagi ada diksi intimidasi dan intervensi, sama sekali tidak ada. Kami tidak melakukan apapun selain memantau situasi dan memastikan semuanya aman, titik. Oke.
Pak Kapolres, Ya. selama bertugas menjadi Kapolresta Solo ini, Pak, Ya. apakah Bapak merasa ini tugas yang paling berat yang sepanjang karier Bapak sekarang jadi Komisaris Besar Polisi? Ya. Ini pertanyaan yang subjektif, namun sebenarnya objektif juga sih ya. Ya. Saya jujur saya katakan, 25 tahun saya berdinas dengan Ya. kemudian 3 tahun terakhir dengan pangkat Komisaris Besar Polisi, ya memang dinamikanya sangat luar biasa di Solo ini. Gitu Jujur ya? saya katakan. Dinamikanya Secara pribadi luar biasa. jujur saya katakan. Dinamika itu membawa relevansi terhadap tugas dan tanggung jawab serta resiko. Ya. Itu pasti. Kalau mengatakan berat, ya memang luar biasa. Ini sangat dinamis sehingga kita harus selalu mengambil keputusan yang tepat. Ya. Kita tidak boleh main-main. Ya, kita ingat Solo merupakan tempat tinggal Presiden Negara Republik Ya. dan keluarganya. Ya. Satu, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau suka tidak suka, beliau adalah VIP Ya. yang harus ada prosedur ketat untuk mengamankan. Setiap pergerakan, setiap kegiatan dan lain sebagainya yang berimplikasi terhadap Ya. gangguan tidak diizinkan. Ya. Zero tolerance. Ya. Nah, itu kan extra effort dong bagi saya secara pribadi pengelola. Ya, wajar. Nah, tapi di samping itu semuanya, ya saya katakan bahwa itu merupakan pengalaman yang tidak bisa terulang. Mungkin di kemudian hari dengan hal yang sama, mungkin tidak. Ini merupakan once in a lifetime bagi saya dan ini harus kita jawab dengan segala sesuatu yang memang ya harus sesuai dengan tupoksi saya. Ya, ya. Bagi saya secara pribadi benefitnya, wah ini pengalaman yang tidak ternilai. Ya, ya. Berat, ya pasti berat. Saya tidak akan mungkin ngomong ini tidak berat begitu. Pak, Ya. kalau saya boleh tanya, Pak, apakah selama tugas di Solo ini, waktu tidur Bapak berkurang dibandingkan tugas yang lain apa enggak, Pak? Ya. Waktunya tidur Ya, itu ya, ya. berkurang apa enggak, Pak? Ya jujur saya mengaku ya memang iya. Kan namanya kita kerja 24 jam ya. Ya. Terkadang kita itu kerja 24 jam. Memang waktu kita kadang mungkin kalau ada 25 jam lah. Artinya ya sudah itu merupakan salah satu hal yang mengiringi Ya. sebagai komplimen lah. Komplimen sebuah jabatan Kapolresta Surakarta saat ini itu seperti itu pasti. Biasalah itu hal yang wajar lah. Iya. Pak Iwan, Ya. sebagai seorang pribadi, sebagai seorang polisi, apakah Anda punya cara mengelola stres, Pak? Olahraga kah, main musik kah, atau apakah? Ini unik Mas Baby karena mungkin kita berbeda ya. Ya. Artinya bagi saya menikmati tugas di lapangan apapun yang terjadi itu sudah mengelola stres bagi saya. Gitu ya? Oh iya. Ya, kalau kita anggap itu sebagai sebuah pembebanan, ya nggak cocok. Ya sudah, saya mengelola stres itu dengan ada di Manahan, ya sudah saya menikmati venue-nya, saya menikmati orang yang datang, saya menikmati dinamikanya, itu salah satu mengelola stres. Oh, gitu. Ya tambahan lainnya tentunya saya menjaga kebugaran dengan olahraga. Ya terkadang saya olahraga dengan bersepeda, saya terkadang olahraga dengan jalan kaki, saya terkadang olahraga dengan kumpul dengan teman dengan olahraga yang lainnya. Nah, itu cara-cara yang lainnya. Jadi olahraga satu ya? Iya. Musik Bapak nggak bisa? Ya, so-so lah. Musik dimanapun ada musik ya kita coba mendengarkan. Yang penting isi listening nggak usah berat-berat gitu aja lah. Ya. Pak, ini satu pertanyaan pamungkas dari saya. Ya. Pak Iwan, apakah Anda percaya atau yakin bahwa pengalaman yang luar biasa seperti Bapak katakan di kota Solo ini akan mempengaruhi karir Bapak ke depan? Waduh, ini pertanyaan paling berat ini. Kalau sudah bicara karir itu sudah saya pribadi yang menjalani apa yang ada hari ini. Kemudian jika memang ini tentunya sekali lagi kita kembalikan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak akan pernah memperjalankan hambanya tanpa maksud, tidak mungkin. Kalaupun ini kemudian nanti menjadi pengalaman empirik bekal saya kemudian di jabatan yang lainnya, alhamdulillah. Jikapun tidak, bahwa saya sudah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Mudah saja. Saya tidak terlalu panjang angan kemudian nanti ini sudah Tuhan sedang memperjalankan saya dengan peran seperti ini. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan tulus ikhlas. Saya niatkan itu sebagai sebuah menjawab tugas dan tanggung jawab, dan terpenting adalah insya Allah ini sebagai ibadah. Sudah itu aja. Baik, terima kasih Pak Iwan Saktiadi. Luar biasa menginspirasi ya. Tentu kita berharap Pak Iwan dapat melanjutkan tugas ini sampai paripurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Amin ya rabbal. Terima kasih sekali lagi kepada Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi, Kapolresta Solo. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan jangan lupa
bahagia meskipun tanggal tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.